Kapolrestanya, dua-dua mantan Kapolresta. Sekarang dinaikkan pangkat. Udah naik karir jadi bintang. Nah seperti ini loh. Perkara ini tidak selesai sampai begini kok dipromosikan. Itu saya. Seperti satu prestasi berarti mereka anggap bahwasannya belum menyelesaikan perkara tapi mereka dipromosikan. Nah itu dia. Ada apa? Ya, kasus ini seperti sinetron pada akhirnya gitu. Betul nggak sih? Ada Andi, ada Dani tadi yang hari ini juga mungkin Dani dengan Andi sudah tertangkap belum ya Pak? Gimana mau tertangkap kok? Orang Orangnya nggak katakan ada. fiktif kok. Katanya fiktif kan fiktif Iya. katanya. Sebab Peggy Setiawan ini dijadikan tersangka cuman modal itu aja Mbak. KK, foto, KTP. Nggak ada urusan sama perkara ini. Halo pemuda Indonesia, bertemu lagi dengan saya Maya Muizati Lutfila di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya anak muda Indonesia. Speed, smart, dan solid. Sahabat pemuda Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Beberapa bulan terakhir sering sekali berseliweran di layar TV. Bahkan sering sekali FYP ya di TikTok, di beberapa akun media sosial. Mungkin sahabat pemuda yang sering mengikuti dan kepo sama beritanya pasti sudah tak asing lagi. Ada Bang Marwan Iswandi. Halo Bang. Halo Mbak. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Mungkin pemuda Indonesia semuanya tahu beberapa bulan ini kita dihebohkan dengan kasus yang memang seperti dibuat-buat kasus itu tapi nyata gitu tuh. Nah, sebetulnya seperti apa sih Bang di kasus Vina Cirebon ini? Apalagi beberapa hari kemarin dinyatakan bahwasannya Peggy Setiawan ini bebas. Nah, Abang sebagai kuasa hukumnya mungkin secara rinci tahu asal usulnya bisa sampai posisi si Peggy Setiawan ini dibebaskan. Oh gitu Mbak ya? Ya. Baik, terima kasih saya udah diundang. Jadi muda lagi saya Mbak. Di sini kan Rumah Pemuda kan? Iya. Ya, padahal saya udah tua loh. Meskipun tua jiwanya harus jiwa muda. muda. Tapi saya sebenarnya udah pensiun Mbak. Memang pensiun saya bukan pensiun karena tua loh Mbak. Saya pensiun dini loh. Oh iya, sebelumnya saya juga sempat sedikit baca profiling dari Bang Marwan ini. Ternyata beliau ini sebelum jadi lawyer yaitu seorang tentara yang memutuskan untuk pensiun dini karena beberapa hal. Terakhir jabatannya apa ya Bang? Saya di bagian bantuan hukum di Mabes TNI Mbak. Bantuan hukum Mabes TNI. Dan sempat saya tuh membantu terakhir itu seperti Pak Kiflan Zain, Maijen Kiflan Zain itu saya beri bantuan hukum juga. Dan banyak-banyak di antara jenderal-jenderal lain. Saya pensiun dini pada tahun 2019 ikut Pilkada Bengkulu Selatan. 2019 ikut serta di Pilkada Bengkulu Selatan. Alhamdulillah tidak terpilih. Ternyata Pak seorang salah satu aparat gitu kan, tentara juga banyak sekali yang tergoda nih oleh dunia politik ya Pak ya, politik praktis. Tapi saya rasa jalan yang diambil pasti itu hasil dari berpikir panjang dan tentunya sampai hari ini ternyata Bang Marwan ini masih tetap bisa memberikan manfaat yang cukup luar biasa loh. Kebetulan saya ini juga Mbak. Kebetulan istri saya tentara Mbak. Masih aktif. Tentara juga masih aktif. Masih aktif. Tugas di mana? Kalau istri saya di Lemhanas. Di Lemhanas. Lemhanas RI ya. Alhamdulillah masih aktif. Saya ikut pilkada dan mengenai yang tadi Mbak pertanyaan masalah Peggy Setiawan Mbak ya. Kata Mbak ini dia sepertinya kayak dibuat-buat tapi nyata kan gitu Mbak ya pertanyaan kan. Ngambang gitu. Mengambang ya. Sebenarnya gini Mbak, saya lihat perkara ini, kenapa saya tertarik menangani perkaranya Peggy Setiawan?
Karena Mbak bilang cerita saya masalah tentara tadi. Saya masih ada jiwa di tentaranya, Mbak. Jadi kami di tentara itu, Mbak ya, ada doktrin namanya di Sabta Marga, Mbak. Di sana itu dikatakan, Mbak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Saya melihat perkaranya Peggy Setiawan ini tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Maka saya mau ikut membantu. Kalau dari segi ini kami lillahi ta'ala, Pak, membantu ini, Pak. Kami lillahi ta'ala. Tanpa fee? Tanpa. Sama sekali? Sama sekali. Masya Allah. Sama sekali, ya, sama sekali tidak ada. Karena kita lihat ini perkara ini memang Mbak bilang tadi. Perkara ini saya bilang, Mbak, perkara ini ancamannya kan ancaman berat, Mbak. Hukuman mati loh. 340 itu bisa hukum mati. Sementara ini sepertinya melakukan seperti Mbak katakan tadi. Seperti di apa namanya kalau saya mengatakan ini karena tidak profesional ya. Boleh saya mengatakan tidak profesional. Penyidik tidak profesional. Maka kita ajukan di pra peradilan. Saya cerita sedikit Mbak di sini, Mbak ya. Boleh. Perkaranya ini ya sebenarnya biar tahu kan masyarakat kan. Jadi Mbak perkara ini Mbak tanggal 27 Agustus 2017 itu pertama kali di dalam putusan pengadilan itu dikatakan ini kecelakaan tunggal. 2 orang ini ditemukan di jalan. Keduanya ini si Eki dan si Pina sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Nah di sini saya bilang ada suatu kejadian yang menurut saya tidak profesional dari pihak penyidik. Dalam hal ini Polresta Cirebon. Tapi saya juga heran Mbak, saya aneh juga. Kapolrestanya dua-dua mantan Kapolresta. Sekarang dinaikkan pangkat. Udah naik karir jadi bintang. Nah seperti ini loh. Perkara ini tidak selesai sampai begini kok dipromosikan. Itu saya seperti satu prestasi berarti mereka anggap bahwasannya belum menyelesaikan perkara tapi mereka dipromosikan. Nah, itu dia. Ada apa nah, gitu ada kan? Apa, ini juga pertanyaan besar mungkin untuk masyarakat luas yang karena ya kasus Peggy Peron atau Peggy Setiawan ini ya cukup membooming gitu kan, membuat penasaran orang. Nah, jadi ya jangan sampai salah tangkap ini apakah ini hanya akal-akalan skema mereka untuk menutupi beberapa hal gitu kan. Yeah. Yang seharusnya kan seseorang tidak melakukan perbuatan seseorang juga tidak bisa mengungkap sesuatu yang benar, harusnya tidak mendapatkan ya prestasi apalagi sampai naik jabatan dan lain sebagainya. Tapi ini kenyataannya ada apa? Ya. Jadi perkaranya gini Mbak ya, saya cerita sedikit Mbak ya. Tanggal 27 Agustus 2016 itu ini menurut dari putusan pengadilan Mbak saya baca. Sekelompok orang, makanya sini ada keanehan dan perkara ini ada keanehan. Sekelompok orang meminum minuman keras di warung Ibu Nining di depan SMP 11 Cirebon. Si Andi ini dia bercerita kalau Andi ini siapa nih? Nah, yang dikatakan fiktif sama polisi. Makanya ini aneh, Mbak. Semuanya aneh. Apakah Andi itu temannya si Peggy, apakah temannya si korban atau hanya saksi? Kan ini juga menjadi pertanyaan. Nah, menjadi pertanyaan. Begitu. Ini makanya nih, Mbak. Ini menjadi aneh bagi saya, sangat aneh. Dan Peggy tadi saya klarifikasi Mbak. Peggy yang dia PO itu adalah Peggy Peron. Kalau Peggy klien saya ada Peggy Setiawan. Berbeda. Nah, kita itu saya klarifikasi jangan sampai kita nanti ada perbedaan. Itu jangan ada sampai maksud saya jangan ada seperti kesamaan, beda. Jadi ada Peggy Peron, ada Peggy Setiawan. Ya, saya lanjut cerita Mbak ya, biar masyarakat tahu. Habis minum minuman keras, si Andi ini bercerita kalau dia ada masalah sama geng motor ekstasi. Nah, tidak begitu lama, sekitar jam 21 lewat sekian, lewatlah si korban ini, si Eki sama si Pina menggunakan jaket ekstasi. Oleh kelompok itu tadi yang minum-minuman tadi dikejar. Dia pakai motor dikejar, ketangkap. Dibawa ke lahan kosong. Menurut pengakuan dari putusan pengadilan, si Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan ya, kalian saya Peggy Setiawan. Nah, Peggy Peron itu membuka baju, memegang payudara tuh si Pina, mencium. Tidak melakukan pemerkosaan. Peggy Peron. Sementara si Dani sama si Andi. Dani siapa juga nih? Fiktif juga? Ya itu dia. Makanya saya tekankan, saya bilang, saya sebutkan itu karena ini
bagi aneh bagi kita. Si Dani sama si Andi itu dua-duanya melakukan pemerkosaan. Berarti kan jelas dong di ini apa nama tindakannya kan. Dan penyebab kematiannya si Eki salah satunya karena pukulan benda tumpul. Sementara yang memukul itu adalah si Dani. Nah itu loh. Si Dani sama si Andi waktu jumpa pers di Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Kan lucu dalam perkara ini. Yang lebih lucu lagi saya bilang. Dani dan Andi. Dani dan Andi. Yang ngajak ngejar tadi kan permasalahan dari si Andi. Permasalahan kan dari Andi awalnya. Yang memperkosa dua-duanya si Andi dan si Dani sama si Andi. Yang memukul sini menyebabkan kematian adalah si Dani. Tapi Peggy Perong hanya menusuk, Mbak, menusuk di dada. Berarti kan sebenarnya perkara saya bilang memang aneh, Mbak. Maka saya bilang aneh itu saya kan di dunia hukum pidana militer, pidana ini bukan sesuatu aneh. Saya sudah lama berdinas di bagian menyidangkan tentara. Saya auditor militer, Mbak. Jadi pas saya membaca berkas ini wah aneh sekali. Makanya saya tertarik sekali untuk membantu si Peggy Setiawan ini. Nah selanjutnya Mbak ya seharusnya dari pihak penyidik kalau memang ini proporsional dikerjakan saat itu dicari dong, kan katanya si Peggy Perong itu kan korban tadi Mbak dinaikkan di atas motor. Setelah dia meninggal di atas motor diapit dibawa ke jalan. Logikanya kalau memang ada di bajunya Peggy Setiawan, klien saya ada baju itu di bajunya Peggy Setiawan ada darahnya korban, hasil tes DNA memang itu darah korban, baru kita nggak bisa bertindak apa-apa. Ataupun di penyebab kematian karena pukulan benda tumpul. Di benda tumpul itu ada sidik jarinya. Si ini baru kita ini. Ataupun dikatakan kata polisi yang dikatakan ada samurai itu ada sidik jari klien kami baru. Ini nggak seperti ini, Mbak. Jadi polisi ini, Mbak, disinilah saya bilang ada Mbak bilang tadi ada unsur kesengajaan atau tidak, saya tidak tahu. Karena kalau Mbak mengatakan unsur kesengajaan, saya bilang ya bisa iya juga. Karena begini, Mbak. Dir Krimum itu Mbak ya, itu kombes loh Mbak, pangkatnya. Dia pasti tahu loh. Perkap, adanya perkap itu peraturan Kapolri Mbak. Ada juga namanya perkaba, peraturan Kabareskrim. Itu diatur Mbak, jelas. Kalau dia tidak tertangkap tangan, harus dipanggil dulu. Calon tersangka dipanggil dulu. Sudah dipanggil segala macam, dipanggil sebagai saksi. Baru gelar perkara. Gelar perkara baru dinaikkan bisa tersangka. Kalau klien kami tidak. Peggy Setiawan ini ditangkap tanggal 21. Dijadikan tersangka tanggal 21. Setelah dijadi tersangka baru dicari alat bukti, Mbak. Dicari ijazahnya lah diambil, dicari ini kan orang nyari aturan. Seharusnya seperti itu. Makanya saya bilang, saya memohon kepada Kapolri, itu Dirkrimum itu di mana-mana saya sampaikan kepada Kapolri, saya minta agar Dirkrimum sama Kapolda Jawa Barat itu dicopot. Harus copot itu. Ngeri sekali nih. Dicopot. Ya. Jadi kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar dan Dirkrimum. Karena ya sebetulnya juga ini pihak penegak hukum juga jangan ceroboh untuk betul. Menjadikan seseorang sebagai tersangka. Seharusnya kan ada bukti dulu baru menetapkan sebagai tersangka. Mohon maaf kalau saya menyampaikan salah karena saya bukan ahli hukum juga. Enggak, itu udah betul itu, Mbak. Bukan ahli hukum aja seperti itu kan. Nah, apalagi mereka ini kan, mereka pasti mengerti, pasti tahu. Kalau di agama kami berarti kan itu namanya memfitnah. Ya. Kan seperti itu. Menyangkakan kepada seseorang dengan tindakan yang tidak betul kan itu memfitnah berarti. Nah, ketika Peggy Setiawan ini ditangkap itu kronologisnya seperti apa? Dia sedang di mana? Karena beberapa juga saya sempat mendengar dan baca di beberapa media sosial bahwasannya terindikasi bahwasannya Peggy itu memang tukang bangunan katanya ya. Peggy itu sedang tidak ada, dia adanya sedang di Bandung katanya. Ada beberapa kesamaan juga. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwasannya Peggy Perong ini, Peggy Setiawan alias Peggy Perong katanya kan orang-orang menyatakan seperti itu yang sebetulnya berbeda ya. Berbeda Peggy Setiawan dan Peggy Perong itu. Kabarnya dia juga memiliki hubungan darah dengan salah satu petinggi pejabat negara gitu. Itu betul nggak sih? Sehingga
kasus ini seperti sinetron pada akhirnya gitu. Betul nggak sih ada Andi, ada Dani tadi yang hari ini juga mungkin Dani dengan Andi sudah tertangkap belum ya Pak? Gimana mau tertangkap kok? Orang Orangnya katakan nggak ada. fiktif kok. Katanya fiktif kan fiktif iya. katanya. Tapi lucu lagi Mbak ya, saya jelaskan cerita dikit. Ini sebenarnya seperti sinetron Mbak bilang tadi. Ini memang lucu-lucuan. Saya bilang lucu-lucuan gini ya. Gimik ya Pak? Ya, ini lucu-lucuan, tapi ini mengorbankan orang benaran. Iya. Kenapa Mbak? Ini ancamannya pidana loh Mbak. Pidana seumur hidup loh. Ya seperti sekarang ini kan 7 orang masih ditahan kan. 8 sudah keluar kan. Lucu-lucuan. Saya ulangi lucu-lucuan kenapa Mbak? Polisi awalnya mengatakan DPO 3. Oke ya Mbak ya. Waktu dia jumpa pers dikatakan 1, 2 fiktif. Waktu kami kemarin melakukan gugatan pra peradilan dijawab sama Polda Jawa Barat itu naik lagi 3 Pak. Nah ada lagi disebutkan. Ada si Dani, ada si Andi, ada si Peggy Perong. Nah ini saya bilang memang lucu-lucuan. Ini kok membingungkan masyarakat. Yang benar yang mana? Nah, apa karena nggak ada kerjaan ya? Jadi nyari kerjaan yang ya semaunya. Yang jelas saya bilang mereka ini tidak profesional. Nah, ini saya mengatakan mereka tidak profesional Mbak. Mereka tidak profesional. Yang lucu lagi saya bilang juga waktu kami meminta sebenarnya dan waktu sidang itu mereka menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta itu maksud saya siapa yang berani mengatakan kalau Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan? Enggak mereka nggak bisa menghadirkan. Justru yang lebih lucu lagi bilang waktu mereka bertanya terhadap saksi kami, saksi fakta kami, mereka bukan menanyakan masalah perkara ini, nggak ada perkara, menanya masalah posisi tidurnya saksi kami, apa hubungan sama kasus pembunuhan. 2016 ke 2024. Ya. Nah, ini kan juga cukup lama jarak antara kejadian pada saat itu dan diungkap di 2024 ini. Nah tadi kembali lagi Pak. Pada saat waktu Peggy Setiawan itu ditetapkan tersangka dan apakah dijemput paksa atau terindikasi atau lain sebagainya seperti apa sih kronologisnya? Jadi begini Pak ya, setelah kejadian tadi meninggalkan 2016 ya, tanggal 27 itu kan. Kata pengakuan dari ibunya klien kami, Peggy Setiawan, ada datang ke rumahnya ibu ini, ke orang tuanya si Peggy Setiawan, ada segerombolan orang. Saya katakan segerombolan orang. Karena lebih dari satu. Lebih dari satu dan tidak membawa surat perintah. Tidak menunjukkan identitas, itu segerombolan. Sebenarnya kalau segerombolan datang itu, kalau orang datang ke rumah orang tanpa ada surat perintah, bisa ini kok, udah menyalahi aturan. Udah menyalahi aturan. Pengeroyokan. Memasuki rumah orang. Apalagi Mbak, dia merampas. Bukan menyita. Merampas motornya Peggy Setiawan. Motor yang dirampas, motor rusak. Kenapa saya bilang merampas? Dia mengambil motor itu tanpa ada berita acara penyitaan. Merampas. Makanya itu bisa kita laporkan juga nanti ke Propam. Sesuka-sukanya aja. Dirampas itu. Nah setelah itu saya tanya ke ibunya Peggy Setiawan ini, Bu, tanggal 27 setelah mereka merampas motor 2016 itu. Dia bertanya ke ibunya Peggy Setiawan. Dia menanyakan posisi Peggy di mana. Dia jawab sama ibu itu, Peggy ada di Bandung. Lagi kuli bangunan. Ya, kalau memang benar ini Mbak ya, kalau memang benar si Peggy yang melakukan, mereka cari dong, mereka kejar di Bandung. Kenapa setelah viral film baru Peggy Setiawan ditangkap? Sementara DPO itu Mbak namanya adalah Peggy Perong, alamatnya di Mundu, tinggi badannya berbeda, tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Kalau klien kami adalah Peggy Setiawan, alamatnya di Talun, jauh loh, tanggal lahirnya berbeda, ciri-ciri yang berbeda. Nah ini loh yang menjadi masalah tuh di sini. Jadi memang ketika kejadian di 2016 juga pihak orang tua itu sudah didatangi oleh segerombolan. Ya, segerombolan orang. Nah, tapi mengaku katanya dengan mengaku polisi. Segerombolan ini. Setelah itu tidak ada kelanjutan apa-apa. Tidak ada. Pasca film itu keluar, pada akhirnya waktu 2016 itu dia datangin, akhirnya dicari kembali. Dicari kemarin? Iya, dicari kemarin. Akhirnya ketemulah. Kronologisnya seperti itu. Makanya waktu itu Mbak, waktu kami mendatangkan saksi fakta,
tempatnya Peggy kerja itu. Saya tanya sama dia, sama saksi fakta ini. Saya bilang, Bu, setelah tanggal bulan Agustus tanggal ini, si Peggy Setiawan tuh ada nggak? Ada, Pak. Nah, pekerjaan pembangunan rumah ibu itu sampai bulan apa? Saya bilang, sampai November, Pak. Dia pergi nggak? Enggak, ada di sana. Kalau memang dia membunuh nggak mungkin dong. Nah itu logika, sebenarnya kita banyak bermain logika, Mbak. Logika juga, Mbak, ya terhadap perkara ini. Maka saya berharap, saya insya Allah tanggal 22 Juli ini menghadap Menko Polhukam. Saya minta kepada Menko Polhukam ini agar dibentuk, menyampaikan ke Presiden ya, agar dibentuk ini tim pencari fakta perkara ini. Ini bukan hanya, kalau hanya saya menyelamatkan Peggy untuk dari menggugurkan dari tersangka, dibebaskan, saya sudah berhasil kok. Peggy Setiawan sudah keluar. Tapi ini ada sesuatu, dikhawatirkan. Ada sesuatu di belakang ini. Siapa sebenarnya melakukan pembunuhan? Kalau Mbak bertanya sama saya nih, Mbak belum bertanya, saya cerita sama Mbak. Yang 6 orang yang terpidana sekarang ini, yang ditahan seumur hidup itu, Mbak bertanya sama saya, apakah itu yang membunuh, benar gak dia membunuh? Tapi menurut keyakinan saya ya, saya ngelihat dari fakta hukum yang ada ini menurut saya ini kan, saya katakan dia tidak membunuh. Walaupun mereka sekarang udah menjalani hukuman. Karena ini udah diputus oleh pengadilan, sudah berkekuatan hukum, tetap kita harus menghormati putusan pengadilan, tidak ada jalan lain. Saya menyarankan pada keluarga itu lakukan upaya hukum PK, peninjauan kembali. Salah satunya ambil juga tadi hukumnya putusan pengadilan kemarin yang membatalkan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu, Pak. 6 tersangka ini diindikasi 7 terpidana, bukan tersangka lagi, 7 terpidana kan udah jalan 7 terpidana ini diindikasi memang dia juga ikut serta dalam kasus Vina Cirebon itu. Udah jatuh hukuman? Iya, kata gitu. Kalau memang dia terindikasi sebagai oknum-oknum dari kasus Vina Cirebon, ya seharusnya mereka juga mengetahui dong sosok si Peggy Peron itu seperti apa. Dalam artian mereka kan masih sekelompok, masih sekomplotan ya Pak ya. Tapi ya saya rasa kalau memang yang terpidana saja tidak mengenali dengan si Peggy Setiawan ini, ya ini ada apa gitu kan. Betul. Ini juga bukan berarti Bapak sudah membebaskan, ya sudah hasil, dalam artian ya itu udah selesai, tidak di situ, karena memang yang dikhawatirkan ini masih banyak ke depan nanti yang menjadi korban, salah tangkap lah, korban ditetapkan sebagai terpidana bahkan, dan itu terjadi ke masyarakat kecil. Ini yang harus kita antisipasi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi gini Pak, saya beberapa kali saya nongkrong Pak ya, atau pernah saya satu hari saya disamparin tukang parkir Pak, parkir pinggir jalan. Pak, Bapak pengacaranya Peggy. Kok tahu? Saya bilang, saya pernah ngeliat Bapak di TV, ngomong gitu. Ya gimana saya? Pak, tolong dibantu Pak, Peggy-nya Pak. Jangan sampai nanti Pak kejadian pada kami Pak. Kami orang nggak punya Pak. Nanti ada kasus orang meninggal, cukup dicari kakak, dicari KTP, dicari foto, dia dicari juga saksi yang tidak dapat dipercaya. Kami jadikan tersangka Pak. Ya benar juga masuk di akal. Sebab Peggy Setiawan ini dijadikan tersangka, cuman modal itu aja Mbak. kakak, foto, KTP, nggak ada hubungan sama perkara ini, sama pengakuan orang yang tidak dapat dipercaya. Itu loh Mbak. Kecuali tadi aku bilang tadi Mbak, memang ini kan unsur kasus pembunuhan berencana Mbak. Makanya saya berharap betul Mbak, saya berharap banget pada keluarganya yang terpidana udah menjalani ini Mbak. Kasihan betul Mbak. Dia harus melakukan upaya hukum PK. Benar. Jangan sampai ini terjadi lagi Mbak kejadian seperti ini. Tapi memang mereka itu terindikasi betul Pak sebagai komplotan yang merencanakan pembunuhan Vina dan Eki. Kalau menurut saya Mbak ya, menurut saya sampaikan tadi, saya katakan mereka tidak. Menurut analisa saya, dari segi saya cerita yang ada ini. Atas dasar apa penegak hukum juga menetapkan mereka sebagai terpidana? Apakah mereka memang sudah menjalani dari 2016 ya Pak ya? Udah menjalani 2016. Sudah menjalani. Nah seharusnya kan ada hal-hal yang memang ya secara logika dan sederhana aja sih. Tadi misal kalau mereka memang terindikasi, ya pasti mereka kenal dekat juga dong dengan Peggy Peron itu. Atau dengan Peggy Setiawan. Kalau memang Peggy Setiawan ini betulan yang melakukan kejahatan itu. Nah selanjutnya Pak, ini kan berarti ada hal lain yang kita juga, ya khususnya saya pribadi nih tidak tahu sebetulnya ini akal-akalan siapa sih. Sehingga
sudah membuat heboh sejagat raya gitu kan. Tapi yang pada akhirnya ya Peggy Setiawan bebas juga. Ini kan salah satu keberhasilan Bapak juga gitu sebagai pengacara. Nah, harapan Bapak sebagai pengacara terhadap penegakan hukum di Indonesia seperti apa sih? Ketika kita melihat masyarakat kecil yang tidak mengetahui bahkan tidak paham akan hukum. Nah, ya tadi banyak sekali kekhawatiran. Saya sebenarnya gini, Pak. Saya berulang kali saya sampaikan, termasuk ke media-media. Saya juga, Mbak, tidak ikhlas, Mbak, kalau yang ngebunuh itu berkeliaran. Dan saya tidak ikhlas juga yang tidak bersalah dihukum. Nah ini, Mbak. Ya makanya terjadi pada Peggy Setiawan. Ya, jangan mentang-mentang orang nggak punya, dia kuli bangunan, dia jadi korban. Ini yang saya sangat prihatin. Makanya saya bilang, untuk akan datang apa yang Mbak sampaikan tadi kepada saya tadi. Kalau saya mengatakan penegak hukum harus berhati-hati betul. Jangan juga penegak hukum demi karir dia. Ya kan demi karir dia sembrono mengambil orang. Oh dia dianggap nanti dia udah berhasil mereka. Tapi kan kasihan loh Mbak, nasib orang loh Mbak. Apalagi aku bilang ini ancaman gak tanggung-tanggung, pembunuhan berencana 340. Sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali terhadap perkara ini. Makanya saya tetap berharap banget kepada Presiden Joko Widodo, Pak, buat tim pencari fakta dalam perkara ini. Biar terungkap semuanya, Pak. Ada apa? Kan sekarang ada berkeliaran, ada juga ini, Pak. Maka ini kan tidak dapat kita, kalau tidak ada tim pencari fakta, Mbak. Jadi kita tidak dapat kita menampung apa yang disampaikan orang. Ada juga kan banyak nih pasir-pasir. Ada yang mengatakan, ini mengatakan Mbak ya, nggak dapat kita pegang sepenuhnya. Ada yang mengatakan kan bisa jadi si Eki itu dibunuh oleh anak bandar narkoba. Kan seperti itu loh ya. Karena memang posisi Eki juga salah satu anak dari. Nah, bapaknya jabatannya kanit narkoba di Polres kan gitu loh. Bisa ada juga yang ngomong si Eki tahu masalah narkoba. Nah kan kita tidak tahu seperti inilah Mbak. Daripada ini terus simpang siur, masih banyak lagi sebenarnya Mbak. Kemarin ada juga yang ngomong sama saya, Bang, abang lihat itu Bang di warung-warung, tapi nggak saya sebutin, tapi dari Cirebon di warung-warung itu Bang, itu sering transaksi narkoba, tapi sekarang kata udah sepi karena waktu sidangnya Peggy Setiawan. Nah seperti informasi seperti inilah maksud saya, kalau memang ada tim pencari fakta, kita tampung. Tapi orang tua korban sampai hari ini masih ada? Yang korban si Pak Rudiana. Orang tua korban ya baik dari pihak Pak Rudiana sama Pina ya. Ya makanya pada kesempatan ini saya sampaikan juga Mbak. Saya ikut prihatin Mbak terhadap musibah pada si Eki sama Pina. Saya prihatin. Tetapi jangan juga walaupun kita prihatin maksud saya di sini kan ada kesalahan-kesalahan prosedur Pak. Jangan sampai terulang lagi seperti itu. Kita bisa katakan bahwa penegak hukum itu untuk memberantas kejahatan. Yeah. Tapi lebih jahat ketika kita menetapkan seseorang tanpa jelas kesalahannya. Yeah. Kan seperti itu. Nah, berarti pihak yang berwenang, yang memiliki kewajiban juga jangan ceroboh lah. Yeah. Betul. Jangan mentang-mentang bagian penegak hukum tapi tanpa bukti dengan ceroboh langsung menetapkan sebagai tersangka. Ini kan membuat secara mental, secara psikologi saya rasa Peggy Setiawan juga cukup tertekan, malu dan lain sebagainya. Tapi dengan seperti ini apakah ada ikhtiar ataupun indikasi para pihak yang memang awalnya menetapkan Peggy itu Setiawan sebagai tersangka, apakah mereka ada itikat baik gitu buat meminta maaf atau lain sebagainya atau klarifikasi gitu. Kalau kita kan kayak masyarakat awam ini kalau melakukan kesalahan misal kadang dituntut ya mintalah permohonan maaf, klarifikasi di media sosial bahkan dan lain sebagainya ya. Mental banget kita ini. Tapi ada nggak sih para pihak tersebut yang memang menjadikan Peggy itu sebagai tersangka ini itikat baik, meminta maaf, tabayun gitu kan? Jadi gini Mbak ya, di sini Mbak saya sampaikan kenapa saya bilang saya minta kepada Kapolri itu untuk mencopot Kapolda sama Dikrimum ini. Di sini di pertanyaan ini masuk ini. Kapoldanya siapa ya Pak? Saya tidak mengenal Kapoldanya, Kapolda juga nggak mengenal saya.
Saya tidak mengenal Dirkrimumnya, dia tidak mengenal saya. Tetapi saya ngelihat seperti ini cara dia, dari awal memang saya meminta dicopot. Sampai sekarang saya minta dicopot. Karena apa, Mbak? Pertanyaannya semua pertanyaan, Mbak. Ini sudah salah, Mbak ya. Sudah jelas kok putusan pengadilan mengatakan kalau Peggy Setiawan harus dibebaskan hari itu. Kami putusan pengadilan itu sudah kami dapat sama kami tanggal jam 10-an pagi. Tapi belum juga dibebaskan? Belum. Dibebaskan tengah malam. Bayangin sama Mbak. Saya waktu itu kami jam 10, kebetulan saya ditelepon oleh dari TV One untuk mengisi acara narasumber apa kabar Indonesia Malam. Jadi kami berbagi tugas. Saya pulang ke Jakarta, teman saya kan ngurusin untuk pembebasan di Polda. Jam 7:30 malam, teman saya WA ke saya waktu itu masih di TV One, mengatakan belum keluar juga, tolong diangkat dong masalah ini. Saya angkat, saya sampaikan di waktu itu di TV One juga. Yang menjadi masalah saya, Mbak ya, saya bilang kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, alasan dari mereka mengatakan ini harus gelar perkara. Oke, memang protap mereka harus gelar perkara. Kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya panggil Dirkrimum sampai panggil pejabat yang berhubungan sama ini. Sekarang karena aturannya memang harus untuk dibebaskan harus gelar perkara dulu. Kamu saya kasih waktu 1 jam bikin gelar perkara, bebaskan Peggy Setiawan. Karena ini menjadi sorotan dari masyarakat. Bukan sampai berlarut-larut sampai tengah malam. Nggak seperti ini, Mbak. Makanya saya sangat kecewa sama Kapolda sama Dirkrimum. Dan kami pun, Mbak ya, kekecewaan kami terhadap 2 pejabat ini. Waktu dulu, Mbak, kami kan udah lihat nih perkara ini memang lemah sekali. Perkara ini sangat lemah. Kami mengajukan untuk penangguhan penahanan. Silakan proses hukum berjalan, tapi maksud saya jangan ditahan. 2 kali mengajukan, tidak diindahkan sama mereka. Ini, Mbak, banyak kekecewaan kami. Itu. Berarti sampai hari ini tidak ada. Nggak ada, boro-boro aku minta maaf. Orang mau keluar jadi sulit kayak gitu, kok apalagi minta maaf kan gitu loh. Jadi tanda tanya banget kan, apa ini sebetulnya dibalik, motif apa yang dibalik Peggy Setiawan atau Peggy Peron ini yang dibuat oleh para pihak gitu. Dengan hal ini juga menjadikan kita sebagai masyarakat awam ya cukup berhati-hati gitu. Yeah. Jadi sebelum kita closing, Pak, harapan apa sih yang sampai hari ini sehingga Bapak masih tetap konsisten menyuarakan ya kebenaran gitu kan, menyuarakan kebenaran, membela kaum yang memang sangat membutuhkan, apalagi tadi Bapak sampaikan saya tidak sama sekali dibayar, ini gratis. Wah, jarang sekali para pemuda Indonesia ada lawyer yang cukup ya istiqomah dan konsisten mengawal perkara dia tanpa dibayar gitu kan. Ini juga mungkin Pak kita juga harus mengetahui kronologisnya seperti ya sebetulnya kan itu dari geng motor kan yang tadi Bapak sampaikan, geng motor dan lain sebagainya. Kemarin juga baru saja kan ada kasus juga Pak. Seperti pembegalan dan lain sebagainya, dan itu terjadi di bawah naungan Polda Jabar juga. Ternyata banyak sekali kasus yang memang ini menumpuk yang kayak seperti rancu gitu. Mungkin nanti bisa dilihat sama sahabat-sahabat pemuda semuanya di podcast sebelumnya itu saya kedatangan ini juga narasumber Bung Angga, beliau orang tua dari korban pembegalan yang sampai koma. Nah, jadi harapan besar Bapak Bang Marwan ini seperti apa sih? Untuk penegakan hukum ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk penegakan hukum Pak, saya minta kepada aparat penegak hukum, apalagi yang berkuasa kan gitu loh. Jalankanlah tugas itu sesuai dengan aturan yang ada. Seperti tadi aku bilang, kayak penyidikan terhadap kasusnya Peggy Setiawan ini, kalau sesuai prosedur yang ada, kami gak bakal menang. Ini kan karena pelanggaran semuanya. Mereka tahu, makanya saya juga menyampaikan beberapa kali saya sampaikan juga Mbak. Karena kayak Dirkrimum, ini kan tahu loh, ada perkapnya Kapolri seperti ini. Perkap Kapolri itu adalah perintah Kapolri Mbak. Berarti dia kan berani melawan perintah Kapolri. Nah, makanya ini harus disidangkan kode etik. Harus kode etik orang kayak seperti ini. Tapi harapan ini terakhir untuk closing, harapan. Kalau harapan saya tadi seperti itu. Agar saya takut berhati-hati. Aparat untuk melakukan penegakan hukum hati-hati. Bukan berhati-hati betul tidak diabaikan, bukan.
berhati-hati. Berhati-hati aja. Dilihat sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau seperti penyidik sudah jelas kok. Polri itu bagus Pak. Institusi Polri itu bagus. Pemimpinnya Pak Listio Sigit bagus. Menurut saya nih ya. Kabar eskrimnya Pak Wahyu Widada bagus. Itu Adi Makayasa kok. Bagus. Semua bagus. Kayak di Jawa Barat ini Mbak ya. Semua di Jawa Barat ini menurut saya Mbak. Masih banyak. Yang bagus banyak. Instansinya bagus. Banyak bagus. Ini hanya oknum. Kalau ibarat kapal saya bilang. Ini nakodanya. Isi penumpang segala macam bagus ini. Kapalnya bagus. Tapi nakodanya loh. Nah kalau nakodanya memang kira-kira menurut kita nggak bagus. Akan ini ganti dong nakodanya. Kan itu loh. Intinya di sana saya menurut saya. Baik. Dari kasus Peggy ini. Kasus Vina sih ya. Vina Cirebon ini. Cirebon sama Eki. Kita banyak belajar dan banyak kekhawatiran pada akhirnya Pak. Bagaimana kita masyarakat kecil. Khawatir menjadi salah tangkap dan lain sebagainya. Jadi ini cukup tersentuh sekali bahwasannya ya para pihak dalam tanda kutip juga jangan sembrono, jangan ceroboh untuk menentukan status seseorang karena ini persoalan jiwa, raga, mental, lahir batin gitu kan. Apalagi ancamannya berat Mbak. Ancamannya 30. Pembunuhan berencana. Bisa dihukum mati loh Mbak. Iya, bisa dihukum mati. Ini kan sangat merugikan. Jangan sampai melakukan hal kejahatan terhadap orang yang tidak jelas melakukan kejahatan. Kan seperti itu. Jadi harapan besar tadi yang sampaikan kalau bisa Pak Kapolri itu segera copot katanya gitu kan. Kapolda Jabar dan Dirkrimumnya. Saya rasa bukan tanpa alasan Bang Marwan menyampaikan demikian, tapi ada beberapa hal yang memang juga masyarakat awam juga ketika melihat dan mendengar beritanya, apa sih ini seperti skenario yang dibuat-buat gitu kan. Ada oknum sebagai fiktif lah dan juga kejanggalan yang tidak masuk akal secara logika seperti itu. Baik Bang Marwan, terima kasih banyak sudah sedikitnya memberikan rasa semangat kita untuk kita terus bersuara nih demi membela kebenaran dan keadilan khususnya untuk masyarakat awam. Mudah-mudahan para pemuda Indonesia juga kita terus berupaya satu sama lain saling membahu untuk terus menjaga kesatuan Republik Negara kita ini yaitu negara Indonesia. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri dengan saya Maya Muizati Lutfilah di Rumah Podcast Pemuda. Podcastnya anak muda, speed, smart, dan solid.